Halo Sobat Simas, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Sobat Simas sehat selalu dan terus semangat walaupun di tengah pandemi ini. And welcome to Sinarmas Multifinance YouTube channel. Di episode podcast SMMF kali ini kita akan lebih sharing aja dan introduction mengenai multifinance, dunia multifinance dan juga mengenai Sinarmas Multifinance itu sendiri. Dan saya nggak sendiri, tentunya saya bersama narasumber yang kredibel. Dan sebelum masuk kita ke podcast atau pembahasan kita, mungkin aku akan sharing dulu nih untuk teman-teman semua. Sebenarnya tujuan dari podcast ini apa sih? Tujuannya mungkin kita akan sharing aja gitu ya, memberikan informasi-informasi yang tentunya informatif dan juga menarik untuk Sobat Simas semua yang baru mau atau ingin belajar gitu ya mengenai dunia multifinance. Nah, kita juga selain memberikan informasi-informasi, kita juga akan memberikan tips and trick atau edukasi mengenai dunia multifinance. Dan saya juga nggak akan sendiri untuk membahas itu. Tentunya kami akan mengundang narasumber yang kredibel dan juga luar biasa, yang mengerti betul dan berpengalaman di bidangnya. Oke, untuk podcast kita kali ini narasumbernya sudah ada bersama saya, dan beliau adalah salah satu dari Head Office SMMF atau Sinarmas Multifinance. Kita sambut Pak Robert Simatupang. Halo semuanya. Halo Pak, apa kabar nih Pak? Kabar baik dan sehat selalu. Oke, luar biasa. Tetap semangat ya Pak. Tetap ya? semangat. Oke, mungkin sebelumnya Bapak Robert bisa perkenalan dengan teman-teman dari Sobat Simas. Silahkan. Oke, perkenalkan, nama saya Robert Hartono Imanul Simatupang atau Robert Simatupang. Saya adalah salah satu tim dari Head Office Sinarmas Multifinance. Oke, kira-kira kalau boleh tahu Bapak udah berapa lama nih di sini? Kebetulan saya baru nih Nanda, baru 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun baru ya. Iya, baru. Oke, wah sudah berpengalaman sekali Bapak pastinya di dunia multifinance. Oke, mungkin di sini Bapak bisa sharing gitu ya. Pertama-tama Bapak bisa cerita sebenarnya bedanya multifinance dengan bank itu seperti apa, atau mungkin di sini banyak Sobat Simas yang benar-benar masih buta gitu ya, masih belum tahu itu multifinance pembiayaan itu seperti apa, Pak. Silakan, Pak. Oke. Pada umumnya perusahaan multifinance atau perusahaan pembiayaan atau biasa disebut dengan leasing adalah salah satu lembaga keuangan atau biasa disebut lembaga keuangan non-bank yang bergerak dalam bidang usaha pemberian dana untuk pemenuhan modal kerja atau modal usaha dan pengadaan barang maupun jasa. Barang atau jasa. Ya, bedanya multifinance atau bank pada umumnya adalah dari proses pemberian dananya. Ya, kalau bank itu pemberian dana tunai. Dan tentunya dia pasti bisa mengumpulkan dana dari customernya seperti buka tabungan, buka rekening atau deposito. Nah, kalau multifinance itu kita hanya memberikan pinjaman dana untuk kebutuhan konsumen atau masyarakat. Dan terbukti lembaga keuangan non-bank atau multifinance itu saat ini tuh berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Baik itu pengadaan barang atau pengadaan jasa. Dan tentunya perusahaan multifinance itu melakukan operasionalnya diawasi langsung oleh otoritas jasa keuangan. Oke, jadi memang legalitasnya sendiri gitu ya di pemerintahan itu sudah terjamin ya Pak ya? Sudah terjamin. Oke, jadi mungkin Sobat Simas yang bingung-bingung atau sebenarnya ragu-ragu gitu ya, ingin mendaftar jadi nasabah di Sinarmas Multifinance, nggak usah khawatir karena dari legalitasnya sendiri itu sudah diawasi gitu ya. Sudah ada pengawasnya. Oke, siap. Nah, kalau misalnya Pak, bedanya Sinarmas Multifinance itu dengan pembiayaan yang lainnya itu seperti apa Pak? Oke, saya perkenalkan dulu Sinarmas Multifinance itu apa. Ya, Sinarmas Multifinance adalah salah satu lembaga keuangan tadi yang sudah saya jelaskan, lembaga keuangan multifinance yang kita sudah berdiri dari tahun 1985.
1985, sudah sangat lama ya Pak ya? Iya, lumayan lah. Oke. Dan memiliki visi misi itu menjadi salah satu perusahaan pembiayaan retail terkemuka di Indonesia dengan didukung teknologi yang canggih dan sumber daya manusia yang mumpuni. Nah, sebagai informasi juga, Sinarmas Multifinance saat ini itu memiliki beberapa produk, diantaranya adalah pembiayaan mobil bekas, pembiayaan konsumen, dan pembiayaan haji. Iya. Oke, mungkin tadi Bapak bilang ada pembiayaan konsumen. Itu seperti apa tuh Pak pembiayaan konsumen? Misalnya contoh konkretnya gitu. Oke, pembiayaan konsumen itu adalah pembiayaan dengan konsumen memberikan agunan. Biasanya tuh kalau untuk di Sinarmas Multifinance berupa BPKB, bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Nah, jadi misalkan Nanda nih mau melanjutkan pendidikan atau mau merenovasi rumah, itu kalau Nanda punya kendaraan, baik itu kendaraan mobil, Nanda mau menjaminkan BPKB-nya ke kita dan kita berikan pinjaman. Oke, itu tadi pembiayaan konsumen. Kalau untuk mobilnya sendiri Pak, itu bagaimana Pak? Kalau untuk pembiayaan mobil bekas, para sobat Simas di sini cukup menghubungi kami, lalu bisa pilih kendaraannya. Tadi istilahnya Anda pilih kendaraannya kita yang bayar. Oke, gitu. Luar biasa. Tadi saya ingin menyinggung sebentar Pak untuk pembiayaan mobil nih Pak. Itu jika sobat Simas nih pada tertarik ini untuk membeli mobil melalui Sinarmas Multifinance, itu bisa pengaplikasiannya gimana sih Pak? Oke, untuk calon nasabah atau calon konsumen atau sobat Simas di sini yang mau pengajuan, bisa hubungi kantor cabang kami yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Itu ada berapa betul? Kita sekarang saat ini ada di 112 kantor cabang. Wah, luar biasa. Tersebar di seluruh Indonesia ya Pak? Tersebar di seluruh Indonesia, baik di kota maupun di kabupaten. Oke. Selain di cabang misalnya Pak? Tentunya selain di cabang, bisa menghubungi marketing kami. Ya, yang berikutnya bisa menghubungi website Sinarmas Multifinance di simasfinance.co.id, atau bisa nanti di website itu bisa melihat yang namanya bursa mobil virtual ataupun proses pengajuannya. Oke, bursa mobil virtual itu seperti showroom online kah gitu Pak? Betul. Oke. Gambarannya begini, kayak misalkan apalagi saat pandemi saat ini ya, untuk kita kan harus mematuhi program pemerintah untuk tetap di rumah, untuk tidak berkepentingan. Jadi salah satu inovasi dari Sinarmas Multifinance adalah membuat bursa mobil virtual itu. Betul yang dibilang Nanda tadi itu, kita seperti memindahkan showroom yang merupakan rekanan dari SMMF atau Sinarmas Multifinance ke dalam bentuk virtual. Oke, itu ada berapa unit mobil Pak di sini kira-kira? Untuk saat ini Sinarmas Multifinance sudah menampilkan kurang lebih 5.000 kendaraan yang tersebar di seluruh cabang. Jadi untuk sobat Simas atau calon konsumen bisa tinggal pilih kendaraannya, pilih kotanya, tentunya di cabang kota, cabang terdekat kami, pilih kendaraannya mana yang sesuai dengan diinginkannya, tinggal diklik saja. Tinggal diklik dan dipilih mobil pilihan dan impian dari sobat Simas semua. Betul. Jadi sangat mudah ya Pak dengan bursa mobil virtual itu. Nanti mungkin kita akan membahas lebih lanjut gitu ya di episode selanjutnya mengenai BMV ini. Oke. Mungkin Bapak juga bisa sharing gitu ya syarat-syarat untuk sobat Simas yang ingin menjadi nasabah di Sinarmas Multifinance itu seperti apa Pak? Kita syaratnya nggak banyak-banyak. Syaratnya itu yang pertama memiliki penghasilan. Jadi penghasilannya bisa sebagai karyawan, bisa sebagai wira swasta, pokoknya punya penghasilan. Yang kedua tentunya berusia minimal 21 tahun sampai 55 tahun, terus warga negara Indonesia.
Oke. Ya, tentunya kalau warga negara Indonesia itu harus punya KTP. Kartu identitas gitu Kartu ya Pak identitas. ya. Oke, luar biasa. Jadi memang sangat mudah ya untuk pengajuannya Pak, untuk pendaftarannya itu sendiri. Tadi Bapak ada mention gitu ya dengan mitra kerja. Kira-kira mitra kerjanya dari Sinarmas Multifinance itu siapa aja sih Pak? Oke. Untuk mitra kerja kita ini kita memiliki banyak rekanan. Tentunya pertama adalah showroom kendaraan, tentunya showroom kendaraan mobil bekas, dan juga beberapa masyarakat yang tentunya ingin menjadi mitra kami terbuka atau agen-agen kami terbuka lebar. Oh, jadi masyarakat luas dan Sobat Simas juga bisa mendaftar menjadi mitra kerja ya Pak? Bisa. Itu kira-kira pendaftarannya di mana atau bagaimana? Oke, pendaftaran juga bisa dilihat aja di website tadi simasfinance.co.id, atau bisa melihat di media sosial. Oh, media sosial. Ada media sosial juga ya Pak ya? Dicari aja media sosial kita di Instagram atau Facebook di sinarmas.multifinance. Oke, nanti mungkin di deskripsi bawah itu akan ada linknya. Jadi Sobat Simas bisa langsung klik aja untuk melihat promo-promo dan juga informasi-informasi mengenai perusahaan Sinarmas Multifinance, gitu ya Pak ya. Oke, mungkin Bapak juga bisa cerita gitu ya Pak. Di sini Sobat Simas juga penasaran gitu Pak, achievement apa aja tuh Pak yang udah pernah didapatkan oleh Sinarmas Multifinance. Oke. Tentunya dengan kinerja dan tadi sedikit yang saya jelaskan ke Nanda ataupun ke Sobat Simas tentang gimana kinerja Sinarmas Multifinance. Ya tentunya apa yang telah kita capai saat ini salah satunya adalah Sinarmas Multifinance dinobatkan sebagai salah satu perusahaan multifinance terbaik. Ya tentunya menurut majalah Warta Ekonomi dan Infope. Tentunya ini pengakuan dari orang lain ya, bukan dari klaim diri sendiri. Oke, luar biasa. Jadi memang sudah diakui sebagai perusahaan pembiayaan yang kredibel dan terbaik gitu ya. Jadi Sobat Simas nggak usah ragu lagi gitu ya, nggak usah ragu atau nggak usah bingung-bingung lagi ketika ingin mendaftar untuk menjadi nasabah di Sinarmas Multifinance. Nah, mungkin di akhir nih ya Pak, kita sudah sampai akhir nih Pak, nggak kerasa gitu akhir podcast kita. Bapak bisa memberikan harapan dan juga kesan atau pesan untuk Sobat Simas atau untuk Sinarmas Multifinance ke depannya seperti apa? Monggo. Oke. Jadi mungkin saya secara pribadi ataupun mewakili rekan-rekan Sinarmas Multifinance, kita tentu berharap pada saat ini masalah yang sedang kita alami sekarang, yaitu masa-masa pandemi ini, masa-masa sulit ini cepat berlalu, dan tentunya Sinarmas Multifinance juga berharap semoga Indonesia ini kayak perekonomiannya semakin membaik, kondisinya semakin membaik, dan tentunya kita sebagai perusahaan multifinance berusaha untuk tetap melayani masyarakat, dapat membantu masyarakat memenuhi keinginan-keinginannya baik secara modal kerja maupun mobil keimpiannya. Dan tentunya kita juga berharap kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa melakukan rutinitas kita sehari-hari untuk membantu bangsa Indonesia lebih maju. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih banyak Pak Robert telah meluangkan waktunya udah mau sharing gitu ya. Sama-sama. Mengenai Multifinance dan juga perusahaan SMMF itu sendiri. Terima kasih banyak Pak. Nah, untuk teman-teman semua, untuk Sobat Simas semua, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di YouTube channel Sinarmas Multifinance. Dan kiranya teman-teman bisa terus menonton podcast ini di episode-episode selanjutnya, yang tentunya kita akan membahas materi yang menarik, lebih menarik gitu ya, dan juga tentunya dengan narasumber yang kredibel dan luar biasa. Oke, kita akhiri podcast kita kali ini dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.